Nah, sekarang kita sudah berada di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Jatinangor ya. Kampus 4 Jatinangor. Kampus 4 Jatinangor. Nah, ini baru masuk. Ini ada foto-foto dekan-dekan. Sampai yang sekarang. Saya sekarang di ruangannya Kang Dekan Widya Setiabudi. Ya Kang ya, wah luar biasa pisan nih Kang. Atas kesempatannya saya kasih waktu untuk sidak ke sini. Pertama-tama nih saya mau kasih tahu dulu teman-teman, Kang Dekan ini punya hobi ternyata ngopi. Ya Kang ya. Nah, bikin kopi malah bukan cuma ngopi ya. Nah, jadi seorang kopi entusias lah istilahnya zaman sekarang ya Kang ya. Nah, pagi ini katanya aku mau dibikinin kopi nih. Kopi apa kan dan pakai teknik apa nih Kang? Jadi sebetulnya saya Prima dan teman-teman, saya itu tadi bilang senang kopi itu awalnya karena saya lihat mahasiswa itu kan senang kopi ya. Iya. Terus mereka beli ke beberapa toko terkenal lah ya. Boleh sebut nama nggak? Boleh. Starbucks atau apa. Itu kan lumayan mahal tuh, satu cangkirnya mungkin 50.000 gitu kan untuk ukuran mahasiswa berat. Jadi dari situ saya kemudian sering ngajak anak-anak mahasiswa baik itu di BEM, Hima, kalau ada rapat di sela-selain bikin kopi yuk. Jadi saya kasih alat sederhananya seperti gini nih. Oh, iya, jadi ada V60 nih yang terkenal dia bikin manual brew gitu. Nah, jadi kalau ada rapat giliran nih. Nah, siapa yang dapat sekarang? Hima mana seperti itu. Nah, dari situlah saya jadi kemudian sedikit banyak mempelajari tentang kopi itu gimana lah. Tentang kopi sendiri ya saya suka, tapi tidak maniak gitu ya, tidak fanatik kopi seperti apa, karena ya di usia seperti kita ini kan usia berapa sih Kang usianya? Saya depan 50 tahun. Oh gitu ya. Jadi kan harus ini. Nah kemudian juga kopi itu kan kalau anak-anak senangnya kopi yang manis susu gitu. Nah kalau yang juga sama, aku juga suka ya. Nah tapi katanya kalau yang ingin lebih sehat, sebetulnya kan jangan berlebihan aja. Kopi manis susu juga enak kan, dengan kopi latte kayak kalau ini kan kalau manual nih seperti ini nggak pakai bahan lagi langsung.
Nah, jadi saya di kampus baik di sini sama di Dago ada alat-alat sederhana. Sebutin aja kampusnya kan nggak apa-apa. Oh, iya. Iya kan, yang lain belum tahu kampus mana sih kita. Ya, jadi ini kampus di Jatinangor, kampus utama FISIP pada di Jatinangor. Paling depan. Jadi kalau di sini depan ada lapangan bola, Gor Jati. Nah, FISIP ini paling depan. Kalau saya dengan Teh Prima dulu kuliah sempat di kampus Dago, Bukit Dago Utara, Adem. Nah, jadi paling asik kampus romantis dunia. Sekarang buat kampus program pasca sarjana. Jadi ada alat-alat alat-alat seperti yang manual, ada ini buat kalau ingin yang bikin tadi ya. Kopi susu, latte yang itu basisnya dari espresso. Ya bikin ada alat-alat mesin espresso kecil-kecilan kayak gini lah. Di Dago juga ada juga yang kecil beberapa. Nah, ya kenapa ini ya murah lah gitu ya, seperti itu. Nah, untuk pagi ini saya mungkin akan bikinkan buat Teh Prima dan teman-teman ini yang manual dulu aja gitu ya. Dengan V60 biasa. Kopinya ya saya pakai kopi dari kebanyakan dari Jawa Barat ya, dari Kamojang, Kuntang gitu. Kopi Jawa Barat tuh emang terkenal banget sekarang ini, banyak banget variannya ya. Kenapa? Jadi sejak saya kenalan sama kopi tadi, kenalan juga dengan pencinta kopi, produsen kopi, dan kemudian saya berkenalan dengan mereka. Jadi kebutuhan kopi saya itu biasanya dari mereka. Tinggal telepon, Kang, ada kopi ya disiapkan. Nah, sekalian juga kalau ke anak-anak tuh melatih bikinnya. Bukan saya ngundang temen yang ahli gitu ya. Demo ya. Ini cara bikin kopi. Kalau saya sendiri ya sekedar inilah, sekedar. Nah, jadi kita akan buat sekarang kopi. Favorit kalau Kang Dekan sendiri favoritnya apa Bing ya Kang? Paling suka lah, paling senang. Ya Kamojang lah kalau saya mikirnya. Kenapa? Ya pertama mungkin lebih kepada ini ya, ini kedekatan dengan para petani. Banyak kopi-kopi yang lain di Indonesia itu kan luar biasa ya. Mulai dari kopi Papua, kemudian kopi Toraja. Saya suka kopi Gayo juga. Gayo ya. Kalau di Aceh itu kan Gayo di tempatnya loh. Nah, hari ini kita akan meracik gitu dengan harus pakai kacamata ya? Iya, 50 tahun. Ini kita pakai Kamojang Perceka dengan kemudian prosesnya dengan anaerob honey. Kemudian ini kopi masih baru, dia baru di roasting tanggal 23 April 2012. Ini penting kita dari bin gini agar lebih segar, fresh, keciumkan wangi ya. Beda kalau sudah di grinding kayak gini, di grind seperti ini kurang, kalau yang masih ini harum gitu. Dan selain itu nanti luar biasa lah. Nah, jadi kalau Kamojang ini kan dia jenisnya robusta atau arabica? Nah, sekarang banyak di Jawa Barat arabica ya. Sekarang arabica ya. Nah, dulu di Jawa Barat robusta ya. Tapi sekarang pasarnya juga orang lebih suka robusta ya. Arabica. Jadi kan para petani kopi di Jawa Barat juga udah mulai geser ke arabica. Beberapa suka pakai yang senang blend kayak gimana ya? Blend dia campuran robusta arabica, ini buat espresso nanti. Ini sih buat bawa pulang Prima aja sama bom-bom ya. Nah, jadi karena ada juga mesinnya kecil, tapi saya sudah pakai ini aja, pakai grinding karena kalau untuk ini kan yang harus tipe gilingannya yang medium gitu ya, agar jadi nggak boleh terlalu fine grind. Betul. Ya. Ini grindernya nggak terlalu bagus tapi ya lumayan. Aku punya yang manual, orang nggak tiap hari orang kayak gini. Itu lebih enak ya, tapi cukup lah ini. Jadi ini teman-teman biasanya standarnya itu kayak kalau bikin satu cangkir itu biasanya 16 gram seperti ya, campuran 1:8 akhirnya dan seterusnya. Nah, kita mulai aja ya. Iya, silakan. Tadi sudah digiling ya. Kopinya ini ya lumayan lah, tidak terlalu sempurna tapi lumayan. Nah, memang beda sih Kang ya kalau mesin press screen-nya. Nih teman-teman, kita saksikan sekarang barista kita nih beraksi nih. Oke, jadi sudah timbang. Ini saya akan mencoba buat dua orang. Ya, kita bilas dulu. Ini namanya V60 ini Jepang biasanya. Karena tradisi Jepang pakai V60. Nanti kalau Prancis dia pakai press press kan. Cocok-cocok. Orang Itali press ya. Ya pakai ini. Ada juga yang moka pot itu loh.
mocha pot ada berbagai macam. Ya, kita ini dulu pertama ini pakai saringan. Pakai saringan ya. Ya, kita jelas dulu biar apa? Biar kalian. Kalau tingkat airnya tuh katanya berapa persen sih mendidihnya tuh sampai mendidih banget atau berapa persen gitu Kang? Kalau ini 95 derajat Celcius. Oh, 95 ya. Derajat Celcius biasanya kalau untuk ada sih teorinya teh. Tapi kita nggak sampai teori lah ya. Iya. Memang mungkin ada pengaruh kerasa bagi mereka yang betul-betul sensitif terhadap rasa. Buat kita yang seru-seruan mungkin inilah ya jadi misalnya berapa detik kita mulai ini mengisi ya ada sekian detik baru berapa gram jadi betul-betul itu. Ya baik kita coba ini aja kita coba sedikit pakai teori tapi mungkin tidak perlu di. Nah teman-teman bentar lagi kita lihat ya Kang Dekan mau beraksi pakai teori nih katanya. Oke ya kita lanjut sebentar lagi. Kita ini sudah saya timbang tadi cukup untuk 2 orang jadi 32 gram. Ini pakai teori nih? Ya. Sedikit pakai teori ya. Grindingnya medium gitu. Wangi banget ya? Ya karena memang tadi yang saya bilang dia baru di sangrainya di roastnya di roastingnya baru gitu. Ini bagus. Nah langkah pertama itu biasanya adalah kita pakai waktu dari pakai teori. Kita ini dulu kita istilahnya itu kita siraman awal gitu ya. Ini tujuannya adalah agar udaranya lepas. Lihat tuh ada gelembung-gelembungnya ya. Seperti itu kita biarkan. Kita hitung sekitar 45 detik lah ya. Ini kata bukan teori metodologi. Bukan ya. Ini nggak ada di kuliah pas lagi dulu ya. Jadi 45 detik maksudnya agar dia udaranya lepas dulu. Nah kalau yang baru itu cenderung ada gitu ya bagus. Ya kita biarkan dulu keluar. Ini teorinya begitu. Nah ini kan perbandingan 1:8. Jadi kalau kita tadi sekitar 30 mungkin ininya adalah sekitar 400 ml nantilah cukup untuk berdua ya. Ini udah ini lalu kita akan ini sampai dengan tadi 400. Ini kita tadi ceritanya gitu ya. Nah harus diputar kayak gitu, tunggu dulu sekian detik gitu. Nah ini pakai teko yang kayak gini biar mudah ini biar senang mudah. Gampang kok, jadi semua orang bisa melakukan. Dan mengasihkan gitu ya? Iya, jadi ada ritualnya gitu, ada usaha dulu baru buat minum gitu ya. Jadi saya tuh dikenal teman-teman di kampus ini senang membuatkan kopi gitu, Kang Bom. Jadi minum kopinya segelas tapi kalau ada orang kesini minum kopi gitu. Nah sekretaris saya juga nggak pernah bikinin kopi karena tahu nggak boleh yang bikinnya harus saya. Ya gitu lagi. Nah kan kelihatan ini ya kayak apa? Yang kalau fresh tuh masih ada kremanya kelihatan. Yang paling jelas sih aromanya juga. Iya betul. Aromanya aneh banget. Di samping tadi ini waktunya jangan terlalu lama pada waktu kita menuangkan airnya ini. Wah wangi banget teman-teman. Memang wangi. Kelebihan dari ini. Jadi ini kita buat berdua nanti buat Teh Prima dan Sony ya. Icip-icip nih. Kalau saya ikut kopi hari ini ya. Iya. Enggak apa-apa. Betul lagi nyawalan. Oke. Kang, kalau Kang Widya sendiri biasanya kalau ngopi kayak gini
kasih gula nggak atau hanya? Enggak, kalau black kopi tea? gini saya Hanya black ini iya, aja, iya. benar-benar ini ya. Nah, kalau saya ingin kopi gula ya saya bikin tadi Iya. Yang latte ya? Iya, yang latte kayak gitu. Kopi susu lah gitu ya. Iya. Kalau ini ya enaknya dinikmati dengan ini aja. Kita udah saya siapin juga ini buat apa? Oleh-oleh ya? Kita. Oleh-oleh aja. Oleh-oleh buat ini. Kalau ini kan sebagian orang juga kan dia kadang-kadang kasih brown sugar ya Kang ya kalau yang ini. Oh iya, ya ada yang suka pakai gitu ya. Iya. Pakai gula merah, gula Jawa gitu. Ya tergantung selera sih. Jadi kalau kita punya usaha kopi kan suka kadang-kadang egois gitu ya. Iya. Kopi yang menurut kita, padahal kalau kita jualan ya kopi menurut pelanggan. Betul. Kesukaannya gimana gitu ya. Betul. Nah, ya kalau buat kita buat pribadi ya mungkin ya tanpa gula gitu ya. Sebetulnya pakai gula, pakai susu boleh. Kan yang nggak boleh itu berlebihan ya. Iya, benar kan. Berlebihan. Karena dia merusak rasa kopinya Betul, sendiri. betul. Dulu saya pernah di Kang Dani dibikinkan kopi yang ada lemonnya. Lemonnya ya, Itu iya. luar biasa juga. Iya. Udah berapa gram kan? Ini dari 300 SPM. Cukup lah kali ya. Nah, kira-kira begitu Teh Prima ini Iya. sampai selesai. Ini mungkin cukup untuk kita buat berdua nih Kang Iya. suami dan istri nanti. Ini kan? Ini. Nah, ini aja yang baru. Ini kopinya mahal karena dibuat oleh Kang Dekan. Jarang-jarang nih bisa nih. Kita sampai tunggu sampai beres. Nah, Nah, jadi buat teman-teman yang senang kopi begitu ya, ya sambil dipelajari sejarah kopinya agar Iya. apa? Agar kecintaan kita, karena di balik kopi yang kita nikmati juga ada cerita. Betul. Gimana para petani kopi. Iya. Karena katanya kan ada kartelnya ya, Mm-mm. petaninya yang nggak dapat keuntungan malah yang pengusaha-pengusahanya. Yang kasus dulu Starbucks. Nah, di Starbucks yang luar biasa, kita minta 50.000 ya, petaninya mungkin dapat berapa. Iya. Jadi sambil menikmati kopi, pelajari asal usul kopi, bagaimana petaninya, sesekali datang ke kebun kopinya. Oh, ternyata susah ya bikin kopi karena sama dan sebagainya. Iya. Dijual harganya murah. Iya. Kadang-kadang ada mafia begitu. Nah, jadi sambil menikmati kopi kita ingat buat para petani. Iya. Oke. Sudah. Kalau Kang Dekan sendiri yang paling sering pakai tekniknya ini juga Kang? Iya, karena paling mudah. Iya. Paling mudah dan Dan sukanya memang kopi hitam. iya, kan? betul. Iya. Sama ada berbagai ini juga kan kayak fisik ini macam-macam bentuknya juga lain-lain, tapi yang paling mudah, yang paling populer non 360. Ada yang macam-macam lah, ada yang terbuat dari logam, tapi ini yang paling mudah disajikan. Iya. Tapi kalau pengen menikmati, sebetulnya saya lebih suka cappuccino ya. Iya. Cappuccino tapi gulanya sedikit cukup, manisnya dari susunya Iya. aja. Nah, nanti kesempatan lain kita bikin, coba nanti setelah inilah kita bikin Ya, cappuccino oke. ya. Sip. Oke. Oke nih. Jadi harus diaduk dulu. Katanya gitu. Kita teori lagi. Katanya gitu. Ya, mudah-mudahan rasanya tidak asik. mengecewakan. Ya, kuenya ada di sana tuh. Kang, aku mau membuktikan rasanya dulu. Waduh, ini Dikit deg-degan nih. Aku mau membuktikan, teman-teman, aku mau membuktikan teori nih. Deg-degan teori. ini. Membuktikan teori. Soalnya yang mencicipi master juga nih. Enggak. Penikmat aja. Kalau aromanya teman-teman Oke, beneran ya. enak banget, wangi banget. Asam. Pahit. Light. Pahit. Aku suka light. Biasanya aku tuh bukan penggemar kopi hitam gini ya, bukan penggemar gini. Nanti kita bikin dulu. Ini enak, light banget. Ada rasa apa sebentar aku ini lagi. Nah, memang kan nanti tergantung pengolahannya gitu ya. Karena ada istilah sini anaerob honey. Orang dulu pikir kan honey, oh ini ada madu-madunya. Sebetulnya cuma cara mengolahnya mengerikan. Jadi ada rasa gosong-gosong dikit. ya Berarti dia karena waktu ini ya.
Enak nah, banget teman-teman. Kalau yang ini, yang roastingnya juga sangaranya ini, buat yang ini kan dia di medium juga. Iya. Nah kalau kita mau tadi cappuccino, Iya. nah itu dia penyangraiannya lebih lama, jadi yang lebih dark. Lebih dark ya. Oke. Nah rasa pahitnya yang lebih muncul. Nah ini karena dia kan dicampur susu, betul, campur gula nanti kang ya. betul. Oke. Ya teman-teman, aku nyicipin dulu ini ya buatannya Kang Dekan. Setelah itu kata Kang Dekan mau cobain bikin cappuccino katanya. Ya nanti di sesi berikutnya. Oke. Setelah tadi ngopi-ngopi nyicipin kopinya buatan Kang Dekan, sekarang mau ngobrol-ngobrol yang sedikit lebih serius dikit ya Kang ya, tentang kampus kita lah, alma materku tercinta. Kang, ini kan ceritanya kita sudah masuk ke era vaksinasi ya Kang ya. Nah kemarin setelah 1 tahun kita semua tahu istilahnya sebagian besar semuanya kita dari online lah Kang ya, belajar mengajarnya ya. Nah kalau dalam waktu dekat ini setelah era vaksinasi ini gimana Kang proses belajar mengajar di kampus? Ya. Alhamdulillah Unpad sendiri baik dosen maupun tenaga kependidikannya sudah menerima vaksinasi lengkap 2 kali. Sebagian bekerjasama dengan Ikatan Alumni ya, terima kasih Ikatan Alumni Unpad ya. Jadi modelnya drive-thru bagus tuh teh. Jadi tidak terjadi kerumunan seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah. Nah tadi memang sejak hampir 2 tahun yang lalu kita menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Ini menimbulkan persoalan. Pertama persoalan teknis dan persoalan psikis buat baik dosen maupun mahasiswa. Secara teknis bagi beberapa program studi yang memang harus praktek gitu kan tidak mungkin. Misalnya teman-teman di Fakultas Kedokteran mau praktek bedah, ya nggak mungkin dong. Bukan nggak mungkin ya, sulit ya menghasilkan kompetensi yang memang sesuai. Jadi memang setelah kita hampir 2 tahun ini mulai banyak permintaan dari masyarakat, Unpad membuka gitu. Nah Unpad sendiri, nah terlebih dari Pak Menteri kan, Mas Menteri bilang bahwa di bulan Juli untuk pelajar mulai akan diselenggarakan perkuliahan secara tatap muka ya. Nah, Unpad ini nanti saya akan cerita bahwa Unpad akan membuka kelas-kelas tatap muka secara terbatas untuk mata kuliah yang memang mengharuskan semacam praktika. Kemudian kedokteran, di MIPA, gitu ya. Sedangkan di FISIP, nah kami masih mempertimbangkan. Mengapa? Karena penyampaian perkuliahan, pelajaran di FISIP ini masih bisa dikejar dengan daring. Hanya saja nanti akan kita kembangkan adalah inovasi dalam pembelajaran daringnya seperti apa agar tidak menjemukan, tidak memberatkan, tidak jadi tekanan buat mahasiswa. Mengapa FISIP masih mempertimbangkan untuk kuliah daring? Mungkin saja mahasiswa ini bisa aja teh. Jadi misalnya kita ruangan kapasitasnya biasanya 40 atau 80, kita set menjadi 25%-nya, misalnya cuma 15 gitu ya. Tapi ini adik-adik teman-teman mahasiswa ini kan dia akan ngekos tetap nih di Jatinangor. Mungkin dia bolak-balik dari Jakarta, orang Jakarta gitu ya, orang dari luar Jawa. Nah, gimana kita mengontrol yang tinggal di kos-kosannya? Kan kos-kosannya tetap 100%. Nah, itu yang kita tidak terbayangkan, belum terbayangkan bagaimana mengontrol agar mereka taat pada protokol kesehatan. Nah, sejauh pengalaman saya, anak-anak muda nih, teman-teman yang remaja gitu, suka lupa ya. Anak saya aja siapa mau ini buka bersama gitu. Hati-hati ya, ini
Kalau setelah ini pulangnya gitu ya, udah makan beres, enggak juga tuh. Pulang jadi jam 8, jam 10 baru nyampe rumah. Nah, jadi memang kita concern terhadap membangun dulu, meyakinkan bahwa perilaku kita itu sudah support terhadap protokol kesehatan. Nah, jadi di bulan Juli Unpad sendiri sebetulnya akan ada mix tadi ya. Hybrid istilahnya hybrid ya. Baik, hybrid. Jauh sebetulnya sebelum terjadi pandemi, Unpad itu sudah mulai berpikir untuk menerapkan model kampus hybrid university. Nah, sekarang sudah dicanangkan beberapa minggu yang lalu oleh Ibu Rektor bahwa Unpad mengarah kepada hybrid university. Artinya ada pandemi atau tidak, ke depan Unpad itu mengirimkan hybrid university. Jadi mahasiswa tidak perlu semuanya hadir. Nanti ada kelas-kelas yang hybrid, sebagian lagi di rumah. Nah, sekarang untuk prototipe Unpad sudah akan startnya di mulai bulan Juni akan start, gitu ya, starting bulan Juni. Fasilitasi kita membangun prototipe satu kelas laboratorium. Laboratorium itu buat produksi gitu, produksi sekalian untuk kelas, juga laboratorium produksi modular course atau perkuliahan digital. Jadi untuk sementara satu fakultas satu itu cukup modern begitu ya buat teman-teman. Jadi nanti ada model ada sebagian peserta hadir di situ, sebagian di rumah. Nah, mungkin kayak kelas-kelasnya di Coursera kayak gitulah yang ya diharapkan ini akan mengurangi problem psikologis tadi mahasiswa. Pengen kan hadir gitu. Betul. Cuma ya tadi concern kita adalah bagaimana meyakinkan teman-teman mahasiswa ini bisa taat protokol kesehatan perilaku. Jadi ini tantangan nih buat teman-teman mahasiswa ya. Kalau memang kita ingin kuliahnya daring, bisa nggak nih kita mengatur diri sendiri, karena sulit harus mengandalkan ke orang lain. Iya. Nah, kalau yang tadi kelas yang untuk kelas daring yang online itu kan tadi di mana? Di situ di sini ya? Betul, di sini ya, karena sebagian besar kan kampusnya di sini. Tadi yang pilot project dari Unpad ada di sini. Tapi kami FISIP sendiri akan mengembangkan seperti untuk di Dago kampus kita itu, kampus Pasar Sarjana sudah ada sebetulnya studio buat kuliah dan buat rekaman kayak gitulah ya. Tapi memang kalau dari sisi teknologi masih sederhana standar. Nah, kalau yang tadi yang prototipe relatif sudah cukup baik gitu. Agak-agak kayak kelas-kelas di luar negeri gitu deh gitu ya. Aku mau nyoba. Ya silakan ya. Jadi nanti kalau ini Teh Prima kalau mau bikin konten YouTube juga mungkin bisa di kampus Dago. Ya cukup representatif di nostalgia. Oke, siap Kang. Kang Dekan, aku ada satu pertanyaan terakhir nih. Nah, tadi kan selain pesan Kang Dekan tadi untuk adik-adik atau teman-teman mahasiswa ya, kalau memang mau bertatap muka lagi itu harus benar-benar persiapkan dirinya gitu ya, harus benar-benar mindsetnya di set dulu, harus menjaga protokol kesehatannya. Ada pesan lain nggak Kang yang mau disampaikan terkait dengan kelas hybrid itu khususnya? Ya pertama teman-teman bahwa kalau memang merasa bahwa nanti kita tidak maju, memang ini persoalan sealam dunia, mungkin di akhirat enggak, hanya dunia aja, akhirat enggak. Jadi jangan khawatir kalaupun misalnya kita ketinggalan, ya seluruh dunia akan tertinggal. Jadi kita concern dan memang aware terhadap menurunnya capaian pembelajaran, tapi jangan terlalu khawatir. Kita akan upayakan, saya kira seluruh lembaga pendidikan maupun pemerintah concern terhadap ini. Yang terpenting adalah tetap semangat belajar, kemudian jangan lekas menyerah dan berusaha untuk inovatif gitu ya. Inovatif karena tekanannya luar biasa. Jadi inovasi. Kami insya Allah kalau di FISIP akan buat program-program ekskulnya gitu deh. Ekskulnya agar mahasiswa tuh ekskul yang tadi yang daring yang bersifat daring yang memang enggak mereka bosan. Oke. Thank you banget Kang Dekan ya. Oke, terima kasih banyak nih Kang Dekan sudah bersedia saya interview, bersedia tadi bikin kopi buat saya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa didengar dan bermanfaat juga bagi pendengar.
lain kali kapan-kapan saya mampir lagi ya Kang Ya, ya. siap. Kita bikin konten-konten yang lain Iya. lagi. Ya. Nanti kan ini setelah SBMPTN Iya. akan ada pembukaan jalur mandiri Unpad. Mungkin kita bisa bikin sosialisasi atau apa gitu ke teman-teman. Boleh. Sama-sama kita. Boleh Kang. Iya, kuliah siap. di FISIP itu apa aja gitu. Masih buat yang masih SLTA nih, yang SMA yang kuliah di Unpad khususnya di FISIP, jurusannya atau prodinya apa aja, mungkin nanti kita bikin. Oke, iya ini siap bareng. Kang. Baik, Oke, terima kasih. thank you banget Kang ya. Sama-sama. Baik-baik teman-teman, sampai ketemu lagi di Rasa Prima berikutnya, di mana kita bisa merasakan apa yang dilihat dan melihat apa yang dirasakan. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Salam.